Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog edisi hari ini Rabu 28 Desember 2022. Nah pemirsa, adapun tema dialog kita pada hari ini adalah kuliah jurusan pendidikan kimia. Siapa takut? Nah pemirsa, buat kamu yang suka tertarik dengan jurusan MIPA, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, khususnya kimia, saat ini telah hadir di studio para narasumber kita, mahasiswa dan alumni mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah jurusan pendidikan kimia. Kita akan sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama yaitu Anissa Fitri selaku mahasiswa pendidikan kimia dan beliau juga pengurus Himaski Umrah tahun 2022. Selamat pagi Anissa, apa kabar? Iya, pagi kabar, baik alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Kak. Baik. Nah pemirsa, selanjutnya juga narasumber kita yang telah hadir di studio adalah alumni dari Universitas Umrah jurusan pendidikan kimia. Beliau adalah Tony Saputra. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bang Tony. Pagi Mbak. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kemudian pemirsa juga hadir di studio selanjutnya yang juga merupakan alumni dari Umrah. Beliau adalah Aryadi. Kita sapa terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum Bang Aryadi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, nah pemirsa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan berbincang bagaimana berkuliah di jurusan pendidikan kimia. Nah kita tahu bahwa pendidikan kimia ini bagi sebagian orang mungkin sedikit menakutkan begitu ya, tapi tidak begitu kenyataannya ya Bang Tony ya? Iya benar. Baik, nah pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan berbincang bagaimana berkuliah di jurusan pendidikan kimia ini dan di Provinsi Kepri, tepatnya di Kota Tanjung Pinang di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah juga telah tersedia prodi pendidikan kimia. Baik pemirsa, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon nomor WhatsApp 083161593800. Anda yang tertarik berkuliah atau ingin cari tahu bagaimana berkuliah di pendidikan kimia ini bisa bertanya langsung kepada narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Nah pemirsa, kami juga mengingatkan kepada Anda bahwa tayangan ini akan hadir dalam 3 sesi, di mana sesi kedua dan sesi ketiga kita melakukan interaktif bersama para pemirsa yang saat ini menyaksikan siaran langsung ini. Baik pemirsa, kita akan langsung saja kepada narasumber kita, mungkin kepada Mbak Anissa dulu terlebih dahulu ya. Mbak Anissa mungkin boleh jelasin kenapa memilih jurusan berkuliah di jurusan pendidikan kimia ini? Mungkin ada alasan khusus atau memang menyenangi hitung-hitungan, praktek-praktek seperti itu, apakah seperti itu atau bisa dikatakan ada juga nih orang yang salah jurusan gitu, tapi semoga tidak ya Mbak Nisa ya. Boleh Mbak Nisa silakan. Sebenarnya yang terakhir sih itu. Yang terakhir. Awalnya. Tapi mungkin boleh perkenalkan diri dulu barangkali ke pemirsa kita ya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya mahasiswa aktif semester 5 jurusan pendidikan kimia. Saya juga salah satu pengurus himpunan mahasiswa pendidikan kimia. Baik, nah itu dia. Artinya masih mahasiswa aktif semester 5. Mungkin barangkali sebentar lagi, beberapa semester lagi udah selesai ya nih saya. Insya Allah. Baik, boleh silakan. Mengapa nih memilih jurusan pendidikan kimia? Jadi tadi kakak juga udah jelasin ya yang terkait mungkin salah jurusan awalnya gitu. Sebenarnya di awal-awal ada mindset kalau saya tuh salah jurusan awalnya. Tapi semester 2, 3, ke 4 beberapa lingkungan dosen juga yang kayak mendorong saya buat kayak nggak apa-apa, nanti juga bakalan ngerti gitu. Ternyata sampai ke dalam, oh kimia tuh nggak sesulit itu gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita tertarik gitu. Awalnya dulu saya ngambil kimia tuh karena saya suka make up nih Kak. Yeah. Jadi kan kalau make up tuh ada merkuri, ada kayak kandungan-kandungan kimia yang sebenarnya nggak diperbolehkan gitu ya. Saya pengen belajar tentang itu dan saya pengen punya produk sendiri awalnya. Oke, itu awalnya. Awalnya. Nah, terus tetap juga kayak ngerasa di semester 1 tuh salah jurusan sih sebenarnya. Oh, kimianya beda gitu. Ternyata itu di awal-awal semester 1 dan 2 kita nggak pernah tahu sebenarnya pelajaran kimianya itu belum masuk gitu. Di semester 3, 4, dan 5 baru masuk nih. Kita mengetahui tentang merkuri itu ada, yang diperbolehkan itu ada gitu kan. Bahan-bahan yang tidak diperbolehkan, BPOM, terus seberapa besar boleh dipakai kayak gitu.
sebenarnya belajarnya dari situ. Dan sampai sekarang ambisi saya masih pengen punya produk make up atau kosmetik itu masih besar gitu. Masih ada ya. Itu masih pengen nyari-nyari gitu. Ternyata peluangnya ada. Saya juga sering kayak ngobrol sama dosen, saya ngobrol sama beberapa kayak yang kakak-kakak tingkat kayak gitu, bisa gitu. Tinggal gimana sayanya nanti ngasah gitu kan. Masuk ke dalam laboratorium, saya ketahui lagi produk-produk kimia yang bahan-bahan kimia yang bisa dicampurkan gitu. Oke, jadi Nisa sendiri apakah dari SLTA itu memang SMA, SMK atau memang udah SMA jurusan MIPA? Kebetulan Nisa jurusannya SMK Teknik. SMK Teknik. Oke, jadi mungkin ada korelasinya juga lah ya, nyambung ya dengan pendidikan kimia. Baik, nah ini menarik nih pemirsa, mungkin Anda di sana di rumah saat ini yang sedang menyaksikan kami mungkin ingin bertanya bagaimana berkuliah di jurusan pendidikan kimia ini. Nah, kalau setahu saya Bang Tony ya, kan tidak hanya pendidikan kimia saja ya, Benar. ada juga teknik kimia, kemudian teknik juga kimia murni. kimia murni. Nah, pemirsa, Bang Tony ini adalah salah satu alumni pertama ya Mas ya di Umrah yang Umrah membuat jurusan pendidikan kimia dan Bang Tony ini merupakan alumni pertama ya Bang ya. Nah Bang Tony mungkin sebelum kita lanjut bicara, mungkin Bang Tony saat ini kesibukannya apa Bang? Kebetulan kalau sekarang tuh kesibukannya kalau untuk kerja ya Mbak ya, kerjanya sekarang di non formal. Kebetulan memang pendidikan, jadi memang awalnya kita pengennya ngelanjutinnya harus ada nih minimal ilmu yang dari dulu diambil diterapin ke sekarang. Minimal jadi portofolio buat prodi ya Mbak ya. Jadi kalau kesibukannya sekarang handle bidang pendidikan non formal sih Mbak sekarang di Pina. Oke, menghandle artinya seperti bimbel gitu ya Bang Tony? Seperti bimbel. Berarti tidak mengajar atau bagaimana? Kebetulan karena kalau mengajar sebenarnya adik-adik tingkat banyak yang di kita gitu. Sebenarnya kemarin itu pengennya kalau bisa sampai sekarang sih sama prodi masih connected ya Mbak ya. Kalau bisa anak-anak mahasiswanya ada yang magang di kita, karena kalau untuk jadi guru tuh sebenarnya pengalaman tuh butuh banget Mbak. Apalagi zaman sekarang kan susah cari kerja ya Mbak ya. Nah kalau pendidikan kimia sendiri sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang udah relate di kita dari angkatan 1 gitu. Ke bawah tuh banyak perusahaan yang relate sehingga nanti kedepannya sebenarnya kalau untuk cari kerja, jangan takut, pokoknya masuk kimia aja dulu. Oh gitu, masuk kimia aja dulu. Benar, seperti temanya ya Mbak ya. Iya. Tema kita hari ini kuliah jurusan pendidikan kimia, siapa takut. Jadi artinya kita masuk aja dulu, nyebur aja dulu begitu. Benar. Ya Bang Tony ya. Baik, mungkin pemirsa juga kita akan ingin tahu nih seperti apa Bang Aryadi sendiri. Saat ini tadi ada bocoran kalau beliau bergerak di bidang entrepreneur. Bang Aryadi boleh kasih tahu seperti apa Bang? Relate nggak, connected nggak dengan jurusannya? Ya sebenarnya tadi mungkin sudah disampaikan ke Bang Tony juga ya, bahwa ya bukan pendidikan kimia itu bukan hanya sebatas ya nanti akan jadi guru, akan jadi ya sebenarnya profil lulusannya akan seperti itu. Cuman kan namanya peluang-peluang apa yang kita dapatkan setelah lulus pasti banyak kan, bukan hanya di keguruan ataupun di pendidikannya, tetapi juga di entrepreneur juga selama kuliah juga di ini kan ada bidang mata kuliahnya entrepreneurnya gitu. Wirausahanya. Jadi setelah lulus ya alhamdulillah mungkin ya saya sendiri kan alhamdulillah masuknya di entrepreneur gitu. Di entrepreneur itu di bidang apa Mas? Saya sekarang di bidang percetakan sih. Di bidang percetakan. Entrepreneur di bidang percetakan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita meskipun jurusannya pendidikan kimia bisa kemana saja begitu ya Bang ya. Baik, mungkin saya kembali ke Anissa nih. Kemudian saat ini seperti apa nih di kampus Umrah sendiri, berapa orang mahasiswa yang saat ini angkatan Nisa ini? Kalau di angkatan Nisa karena kami angkatan 20 ya Kak, karena kemarin dihantam sama yang namanya COVID ya. Jadi relasi untuk dari teman-teman himpunan atau teman-teman mahasiswa itu untuk ngasih sosialisasi ke sekolah-sekolah itu masih terbatas ya. Terbatas kan, kita disuruh online sama sekolah. Jadi nggak ada yang tahu nih pendidikan kimia Umrah tuh gimana gitu. Jadi kami angkatan Nisa sendiri itu ada 20 orang dan alhamdulillah 20-20-nya sampai sekarang masih utuh. Masih bertahan ya. Masih bertahan. Nah Nisa mungkin boleh tahu nggak kalau di jurusan pendidikan kimia ini apa saja sih yang dipelajari? Apakah memang benar kita belajarnya menghitung-hitung kayak seperti molekul, kayak apa gitu, menghitung ini dicampur ini jadi apa? Bisa memang benar begitu? Enggak sih sebenarnya. Jadi kebetulan Nisa tuh kurang ya Kak, hitung-hitungan bisa, cuman kita kurang kayak cepet cekatan gitu kurang kan.
Nah, tapi kalau di kimia ini ada beberapa teknik yang mungkin nanti diajarinnya itu lebih kayak gimana ya, cepat. Nanti ada media yang mungkin teman-teman itu teman-teman mahasiswa itu yang masuk di jurusan kimia selalu diajarin namanya inovasi pembelajaran kimia. Nah, ada inovasi kayak kita membuat media. Nah, itu yang bisa bikin teman-teman tuh tahu nih, kayak misalnya molekul atau pelajaran-pelajaran kimia lainnya itu yang tadinya terlihat sulit karena ada media tadi jadi gampang gitu. Ada banyak dosen gitu menggunakan itu gitu. Jadi artinya karena berkuliah di jurusannya pendidikan kimia, di mana nantinya lulusannya sebagai pendidik begitu ya Bang Tony ya. Artinya mereka lebih mencari metode pembelajaran kimia itu seperti apa agar bisa diterima. Mungkin barangkali begitu ya. Benar nggak sih? Iya, baik pemirsa, kami masih mengingatkan Anda untuk ikut bergabung bersama kami di line telepon kami nomor WhatsApp 083161593800. Selain itu pemirsa, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV, karena siaran ini juga tayang di Facebooknya Tanjung Pinang TV. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini, kuliah jurusan pendidikan kimia, siapa takut. Nah pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap saksikan Tanjung Pinang TV.